Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Udah lama banget gue nggak bahas soal perang gitu kan, khususnya perang dunia kedua. Dan di video kali ini gue akan membahas perang dunia kedua, tetapi bukan di teater Eropa, bukan. Di sini gue akan membahas perang dunia kedua di Indonesia, geng. Yang mana pada saat itu Indonesia belum menjadi negara kesatuan gitu kan, seperti sekarang ini. Dan namanya pun masih Nusantara kayak gitu, geng. Jadi di video kali ini juga gue akan membahas lebih detail propaganda Jepang, terus tujuan Jepang menginvasi Indonesia, atau yang dulunya itu Nusantara kayak gitu, geng. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1939 pecahlah Perang Dunia Kedua, yang mana pada saat itu menewaskan lebih dari 50 juta jiwa, gila kan. Dan pada saat itu dalang dari Perang Dunia Kedua ini adalah negara Jerman tentunya, yang dipimpin oleh diktator, yaitu si Kumis Kotak kayak gitu, geng. Kenapa si Kumis Kotak menjajah atau menginvasi negara-negara di Eropa? Karena dia merasa tidak puas ketika Perang Dunia Pertama pecah, kemudian Jerman kalah. Nah, pada saat itu si Kumis Kotak ini menjadi salah satu tentaranya, geng, kayak gitu. Dan jabatan terakhirnya adalah kopral. Di situ teman-temannya banyak yang meregang nyawa, geng. Lebih parahnya lagi, dia mengobarkan perang lagi nih, geng. Ketika tahun 1939. Sebenarnya Jerman itu ketika tahun 1938 itu udah mulai mencaplok beberapa wilayah atau negara, tapi dengan cara diplomasi kayak gitu, geng. Ada beberapa negaranya tuh, salah satunya adalah Cekoslovakia. Jadi Cekoslovakia dianeksasi atau dijajah Jerman, nah cuman nggak lewat peperangan kayak gitu, geng. Menteri Propaganda, Menteri Luar Negeri Jerman plus Kanselir Jerman pada saat itu memberikan peringatan nih kepada negara Cekoslovakia, kalau mereka nggak mau memberikan wilayahnya gitu kan ke Jerman, maka Jerman akan mengambil secara paksa kayak gitu, geng. Kemudian Jerman pun lanjut menginvasi beberapa negara, seperti salah satunya adalah Polandia tuh, geng. Lanjut tuh ke semuanya tuh, kayak Belanda, terus Prancis bahkan. Kemudian dia pun melebarkan sayapnya ke Afrika tuh, ke Eropa Timur juga. Nah, di Indonesia pun ada nih, atau di Nusantara lah ya. Di Nusantara pun ada, geng, Perang Dunia Kedua. Tapi bukan Nusantaranya sebagai pionernya atau sebagai dalangnya, bukan. Tapi Nusantara menjadi salah satu korbannya kayak gitu, geng. Kenapa gue sebut korban? Karena 2 tahun setelah Jerman menginvasi Polandia, yaitu pada tahun 1941, Jepang itu mulai mengobarkan peperangan di Asia. Tujuan Jepang adalah membentuk satu kesatuan, yaitu satu kekaisaran, satu ideologi, yaitu ideologi Jepang pada saat itu. Ideologi kekaisaran Jepang lah lebih tepatnya kayak gitu, geng. Dan pada saat itu langkah pertama yang diambil Jepang adalah membombardir Pearl Harbor. Kenapa Pearl Harbor dulu yang diserang? Karena Jepang tahu nih, di Pearl Harbor banyak tentara Amerika dan sekutunya nih, geng. Plus banyak logistik dan amunisi di situ tuh. Makanya di situ harus dihancurin dulu nih. Agar apa? Agar melemahkan gitu kan, melemahkan sepak terjang Amerika Serikat dan sekutunya tentunya lah. Kalau Jepang membiarkan nih Pearl Harbor nggak dibom kayak gitulah, Jepang akan susah, geng, akan sulit menaklukkan negara-negara di Asia. Salah satunya adalah Nusantara kayak gitu. Sekarang kita bicara tujuan Jepang nih. Tujuan Jepang menginvasi atau menjajah Nusantara nih, geng. Sekarang kita masuk ke tujuannya nih. Tujuan Jepang menjajah atau menginvasi Nusantara pada saat itu. Jepang melihat nih Nusantara adalah negara gitu kan, negara atau wilayah lah lebih tepatnya ya. Karena kalau gue sebut negara kurang tepat juga sih. Wilayah Nusantara itu banyak sekali sumber daya alamnya, geng. Kayak misalkan karet, terus juga beras gitu kan, rempah-rempah tuh kayak kunyit, jahe, segala macam pokoknya lah. Nah, Jepang lihat ini sebagai harta karun plus amunisi juga, ya nggak? Minyak juga tuh, amunisi juga. Kenapa gue bilang amunisi? Ya kan di Indonesia pun ada banyak cadangan-cadangan minyaknya, geng, kayak gitu. Seperti di Kalimantan tuh. Nanti gue akan bahas detailnya lah. Dan kenapa harus Nusantara gitu salah satunya? Karena kan pada saat itu tujuan Jepang menganeksasi seluruh negara di Asia kayak gitu, geng. Karena ketika pertemuan tripartit nih, pertemuan 3 negara blok poros, yaitu Jerman, Jepang, dan juga Italia, mereka itu sepakat nih, geng, untuk saling bahu-membahu ketika
Perang Dunia Kedua pecah. Dan pada saat itu Jerman dan juga Jepang pun mulai menentukan wilayah-wilayah nih. Jadi misalkan gua analogikan kayak gini lah. Jadi Jerman itu ingin menguasai Eropa dengan Italia. Nah kalau Asia khusus buat Jepang kayak gitu. Dan Jerman dilarang menjajah atau menginvasi negara-negara di Asia, geng. Begitupun sebaliknya, Jepang dilarang menginvasi negara-negara di Eropa kayak gitu. Karena kan emang wilayahnya juga jauh kan. Nah lanjut ke pembahasan yang tadi. Tujuan Jepang adalah meraup gitu kan, meraup dan mengekspos sumber daya alam di Nusantara, geng. Bersamaan dengan itu pula Jepang itu lagi diembargo nih, geng. Diembargo oleh Amerika dan sekutunya. Apa itu embargo? Embargo adalah gimana ya bahasa gampangnya mah di stop gitulah, di stop pasokan minyaknya. Pada saat itu kan dia diembargo minyak tuh. Nah di sini Jepang juga mulai memikirkan berbagai cara ya, nggak salah satunya itu tuh menginvasi dan juga menjadikan Asia, ini seluruh Asia maksud gue, dari Asia Timur sampai Asia Barat menjadi satu kekaisaran, yaitu kekaisaran Jepang, atau satu ideologi nih, ideologi kekaisaran Jepang kayak gitu. Jadi embargo Amerika pun menjadi apa yang menjadi bumerang buat dia sendiri lah kayak gitu. Sekarang kita lanjut pembahasan invasi Jepang ke Nusantara nih, geng. Pada saat itu pada tahun 1941 tepatnya bulan Desember, Jepang itu mulai menjajah Kalimantan nih, geng. Jadi Jepang membawa 40.000 tentaranya dan juga beberapa kapal gitu kan mendarat nih di Kalimantan. Dan 3 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Maret tahun 1942, Kalimantan pun berhasil dikuasai oleh Jepang sepenuhnya nih, geng. Jadi pokoknya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara semuanya berhasil ditaklukkan tuh hanya dalam waktu 3 bulan, gila kan. Menurut gua armada Jepang itu emang the best banget lah, apalagi armada lautnya, geng. Karena seperti yang kita tahu Jepang itu kan kalau ingin ke negara yang lain pasti melewati lautan kayak gitu. Contohnya misalkan Jepang mau ke Nusantara tadi itu, pastilah berlayar dulu. Jepang mau ke Korea pasti berlayar dulu, walaupun lebih dekat gitu kan kalau ke Korea. Kalau kita misalkan warga Indonesia nih sekarang gitu kan, kalau dulu kan namanya Nusantara nih. Kalau kita misalkan mau ke negara nih, ada negara yang mana kita itu nggak perlu memakai jalur laut atau jalur udara. Salah satunya tuh Malaysia, atau misalkan kita ke Brunei. Cumanya tetaplah harus bikin paspor dulu segala macem. Lanjut ke pembahasan berikutnya, menyerahnya Belanda kepada Jepang. Pada saat itu Belanda pun mulai kocar-kacir nih, geng. Kenapa? Karena Jepang begitu cepat dan juga begitu akurat gitu kan invasinya nih ke Nusantara pada saat itu. Karena begitu 3 bulan berselang gitu kan Kalimantan udah ditaklukkan. Beberapa bulan berikutnya Belanda pun menyerah kepada Jepang. Dan di sini nggak sedikit juga nih petinggi-petinggi Belanda yang dieksekusi kayak gitu, geng. Ada yang dieksekusi, ada yang diperkaos. Pokoknya ya biasalah. Kalau misalkan penjajah gitu kan berhasil ngerebut negara nih, ya udah. Pasti yang namanya pemerkosaan, pembunuhan pasti ada. Setelah Belanda menyerah, Jepang pun mulai menguatkan kekuasaannya di Nusantara khususnya nih, geng. Dengan cara menebar beberapa propaganda. Salah satu propaganda Jepang adalah bahwa kita itu nih, jadi Jepang itu ngomong nih, geng, ke warga Nusantara pada saat itu, kita itu saudara tua kayak gitu. Kenapa disebut saudara tua? Karena kita kulitnya sama, terus juga matanya sama, benuanya sama, sama-sama di Asia kayak gitu, geng. Bahkan salah satu ramalan nih yang dipercayai oleh warga setempat gitu kan, ramalan namanya itu ramalan Jayabaya. Jadi di ramalan Jayabaya ini ada, geng, katanya suatu saat nih ada bangsa berkulit kuning katanya yang bisa membebaskan warga Nusantara dari orang-orang kulit putih kayak gitu, geng. Orang kulit kuning itu adalah Jepang. Jadi Jepang itu mempropagandai juga kayak gitu, geng. Dia tahunya ada ramalan kayak gini, nah dia ditambahin kayak gitu, geng. Ditambahin dan sedikit dibelokin kayak gitu. Terus beberapa propaganda lainnya adalah bahwa warga Nusantara nih, geng, harus bisa bahasa Jepang kayak gitu. Harus bisa bahasa Jepang dan harus nurut lah kayak gitu dengan perintah kekaisaran kayak gitu, geng. Apapun perintahnya. Jadi kalau mengenai bahasa nih, geng, ya, bahasa gua bisa membuktikan inilah. Kenapa? Karena kakaknya nenek gua ada. Dulu ketika masih hidup, beliau itu jago banget, geng, jago dan fasih bahasa Jepang kayak gitu. Karena pada tahun berapa sih ya, tahun 2015 lah. Pada saat itu gua kan berbincang-bincang nih dengan kakeknya nenek gua nih. Dan pada saat itu beliau berumur 90 tahun nih, geng. Pokoknya beliau tuh cerita tentang penjajahan Jepang dulu.
Ya banyaklah, salah satunya itu tuh. Beliau bisa bahasa Jepang kayak gitu. Karena diajari oleh Jepangnya langsung, geng. Dan beliau pun menyanyikan lagu bahasa Jepang percis kayak orang Jepangnya, geng. Jadi nggak ada apa sih, nggak ada belibetnya gitu loh. Itu adalah salah satu bukti bahwa Jepang itu berhasil mendoktrin kita gitu kan, warga Nusantara sebagai negara yang dianeksasi atau negara yang diinvasinya. Sampai fasih bahasa Jepang gitu loh. Pembahasan selanjutnya adalah kalahnya Jepang nih, geng. Pada tahun 1945, sebelum Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu, ada yang lebih dahulu nih kalah dan menyerah kepada sekutu nih, geng. Yaitu negara sekutunya Jepang. Kalian pasti udah tahu, yaitu Jerman. Kenapa Jerman menyerah? Jelas aja lah, karena kanselirnya atau pemimpinnya pada saat itu, yaitu si kumis kotak, sudah meninggal duluan, geng. Meninggal bukan karena perang, tapi meninggal karena dia itu bundir. Jadi dia menghabisi dirinya sendiri dengan istrinya nih di bunker kayak gitu, geng. Kenapa? Karena dia udah tahu negaranya itu udah babak belur dan udah nggak ada harapan kayak gitu. Dan dia pun nggak mau jasadnya itu ditemukan oleh pihak sekutu, geng. Kenapa? Karena dia nggak mau dilecehin jasadnya. Karena kan pada saat itu setahun sebelumnya, maksud gue ya, setahun sebelumnya sebelum Jerman menyerah, sekutunya yaitu Italia, pemimpinnya itu dieksekusi plus dilecehkan jasad itu oleh warganya sendiri dan oleh pihak sekutu kayak gitu, geng. Jadi dia nggak mau kayak gitu tuh. Untuk mensiasatinya dia pun bundir. Dan beberapa bulan berikutnya Jepang pun menyerah. Dan kenapa Jepang bisa menyerah? Jadi for your info nih, geng, Jepang itu sebenarnya nggak mau nyerah. Kenapa kok dia bisa akhirnya nyerah? Karena negaranya itu udah 2 kali dibombardir, gila. Dan pada saat itu yang tewas juga banyak banget ya. Di Hiroshima aja 200.000 lebih, belum di Nagasaki. Ya lu bayangin aja bom segede itu coba dijatuhin dari atas, satu kota tewas sama luka-luka, gila kan. Nah, dengan menyerahnya Jepang, Indonesia pun berhasil merebut kemerdekaannya gitu, atau lebih tepatnya mengibarkan kemerdekaannya kayak gitu. Tapi di sini bukan berarti warga Nusantara pada saat itu cuma ngandelin sekutu doang, enggak lah. Mereka juga ada perlawanannya kayak gitu. Jadi ada perangnya lah warga kita juga kayak gitu, kan. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.